Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih sama-sama diizinkan untuk bertatap wajah, sama-sama diizinkan berkumpul dalam majlis-majlis kita, yang mana pada kesempatan ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keberkahannya, syafaatnya, dan juga syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Istajib du'ana, amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah taala, untuk itu sama-sama selalu kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyaknya mengaruniai kenikmatannya kepada kita semua, bahkan kita semua tidak mampu menghitungnya satu persatu nikmatnya. Mudah-mudahan atas nikmatnya ini kita mampu mensyukurinya pada setiap waktu dan keadaan. Alhamdulillah. Tak lupa salawat dan salam selalu kita bingkiskan, selalu kita hadiahkan, selalu kita curahkan kepada makhluk yang mulia, makhluk yang arif, makhluk yang bijaksana, makhluk yang lembut, makhluk yang penuh dengan ulas asih, yakni kekasih Allah Subhanahu wa taala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat beliau. Allah berikan kedudukan yang istimewa, dan juga para pengikut beliau yang setia mengikuti tindak lampahnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan pula kita semua digolongkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, untuk itu sama-sama kita melanjutkan tentang bahasan kita setelah kita pada waktu yang lalu membahas tentang kafarat jima. Sekarang kita berlanjut kepada perkara yang lainnya. Di sini musannif gitu ya, menerangkan tentang perkara kafarat. Apa itu? Tentang orang yang mati, ya, orang yang sakit dan lainnya. Di sini musannif berkata, "Wa man mata wa alaihi siyamun faitun min Ramadan bi'udrin kaman aftara fihi limaradin wa lam yatamakkan min qada'ihi ka'an istamarra maraduhu hatta mata fala ithma alaihi fi hadzal faiti wala tudaraku lahu bil fidyati fa in fata bighairi udrin wa mata qabla tamakkuni min qada'ihi ut'ima anhu ay akhrajal waliyyu anil maiti min yarkatihi li kulli yawmin fata muddu tu'amin wa huwa ritlun wa thuluthun bil baghdadi
wa huwa bil kailin nisfu qadahin misriyin. Wa ma dzakarahu al-musannifu huwa al-qaulul jadid wal qadimu la yata'ayyanu al-it'amu bal yajuzu lil waliyi aydan an yasuma anhu bal yusannu lahu dzalika kama fi syarhil muhadzabi wa shawaba fi rawdatil jazma bil qadimi wa syekhul haramu wal ajuzu wal maridu alladhi la yurja bur'uhu idza ajaza kullun minhum ani sawmi yuftiru wa yud'imu an kulli yawmin muddah wa la yajuzu ta'jilul muddi qabla ramadana wa yajuzu ba'da fajri kulli yawmin wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima dararan yalhaquha bisawmi kadararil maridi aftarata wa wajaba alaihimal qada'u wa in khafata ala auladihima ay isqatil waladi fil hamili wa qillatil labani fil murdi'i aftarata wa wajaba alaihima al-qada'u lil iftari wal kafaratu aidan wal kafaratu an yakhraja an kulli yawmin muddun wa huwa kama sabaqa ritlun wa thuluthun. Bil iraqi wa yu'abbaru anhu bil baghdadi wal maridu wal musafiru safaran tawilan mubahasan in darrara bisawmi iftirani wa yaqdiyani walil maridi in kana marduhu mutbiqan tarakun niyati minal layli wa in lam yakun mutbiqan kama law kana yahumma waqtan duna waqtin wa kana waqtu syuru'i fi sawmi mahmuman falahu tarakun niyati wa illa fa'alaihi niyatu laylan fa in 'adatil humma wahtaja lil fitri aftara wa sakatal musannifu an sawmi tatawwu'i wa huwa madhkurun fil mutawwalati wa minhu sawmu arafata wa ashura'a wa tasu'a wa ayamil bid'i wa sittatin min syawalin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini musannif menerangkan wa man mata wa alaihi siyam. Siapapun yang meninggal dunia dan masih memiliki daripada tanggungan puasa min Ramadana, ini puasa bulan Ramadan, yang masih memiliki tanggungan puasa bulan Ramadan bi'udrin kama naftara fihi limaridin walam yatamakkan min qada'ihi, yang ia tinggalkan sebab apa ini? Bi'udrin, dengan sebab udzur, seperti orang yang membatalkan puasa gitu. Seperti orang yang membatalkan puasa. Sebab apa ini? Sebabnya limarodin, sebab sakit gitu ya. Puasanya sebab sakit. Walam yatamakan, dan belum sempat mengqadainya. Min qadaihi gitu. Ka'anis tamar maraduhu
hatta mata fala ithma alaihi fi hadzal faiti. Seperti orang yang sakit dan belum sempat dia mengqadainya. Semisal apa? Sakitnya ini terus menerus berlanjut hingga ia meninggal dunia. Sampai meninggal dunia tuh, hatta mata, sampai meninggal dunia nih. Sakitnya enggak juga sembuh. Akhirnya meninggal dunia tuh. Wala itsma alaihi fi hadzal faiti. Itu. Maka tidak ada tanggungan dosa baginya di dalam puasa yang telah ia tinggalkan gitu. Wala tudaraku lahu bil fidyati. Dan dia tidak apa? Tidak perlu menebus dengan fidyah. Tidak perlu menebus dengan fidyah. Wa in fata bi ghairi udrin wa mata qabla tamakkuni min qada'ihi ut'ima anhu ay akhrajal waliyu anil mayyiti min yarkatihi li kulli yawmin fata muddu tu'amin. Wa in fata bi ghairi udrin wa mata qabla tamakkuni min qada'ihi. Jadi jika hutang puasa tersebut bukan karena uzur dan ia meninggal gitu, bukan karena ia meninggal dunia sebelum sempat mengqadainya tuh, karena uzur. Jika hutang puasa tersebut bukan karena uzur gitu ya, dia meninggal dunianya ini belum sempat mengqadai daripada puasa yang tinggalnya tadi. Ut'imu anhu ay akhrajal waliyu anil mayyiti min yarkatihi likulli yawmin fata muddu tu'amin. Maka wajib dia memberikan apa? Makanan sebagai ganti dari hutang puasanya tadi. Tuh. Ya, saya ulang lagi. Apabila hutang puasa tersebut bukan karena uzur tadi, nggak ada uzur ya, nggak sakit, gitu ya. Artinya nggak ada uzur sakit terus menerus ya. Kemudian sampai mati ke bawah tuh hutangnya. Belum sempat dia ngodok nih. Nah, tapi dia wajib tuh. Mereka kafaratnya apa itu? Memberikan makanan sebagai ganti daripada hutang puasanya. Maksudnya bagi siapa ini? Bagi seorang wali wajib mengeluarkan untuk mayat dari harta peninggalannya. Wali warisnya kudu bayarin hutang puasanya nih. Tuh. Likuli yaumin fata muddun tu'amin. Setiap hari yang dia tinggalkan diganti dengan apa? 1 mud bahan makanan. 1 mud bahan makanan atau 6 ons ya. Makanannya ini makanan yang bisa sah di dalam syarat mengeluarkan zakat gitu. Lanjut ya, wa huwa ritlun wa thuluthun bil Baghdadi wa huwa bil kailin nisfu qadahin misriyin. Wa ritlun, 1 mudnya adalah 1 ritel gitu ya. Wa thuluthun bil Baghdadi ya, 1 ritel lebih 1/3 ritel gitu. Bil Baghdadi, negara Baghdad gitu ya. Wa huwa bil kailin nisfu qadahin misriyin. Dan dengan takaran adalah separuh wadah takaran negara Mesir gitu. Wa ma dzakarahu al musannifu wal qaulul jadid. Jadi apa yang barusan dijabarkan atau barusan diterangkan atau disebutkan gitu ya, ini disebutkan oleh apa? Oleh musannif ya, qaulul jadidu. Ini merupakan qaul jadid ya. Ini perkataan yang baru gitu ya. Wal qadimu la yata'ayyanu al-it'amu bal yajuzu lil wali aidan an yasuma anhu bal yusannu lahu dhalika kama fi syarhil muhadzab. Sedangkan menurut qaul qadim, ucapan yang terdahulu gitu ya,
la yata'ayyanu al-it'amu bal yajuzu lil wali aidan. Tidak harus memberi bahan makanan, bahkan bagi wali juga diperbolehkan untuk melakukan puasa. Jadi menurut qaul qadim gitu ya, kalau umpama tadi ada keluarganya yang mana dia ini nggak ada udzur, nggak ada udzur, itu nggak puasa, kemudian sampai meninggal belum sempat diganti. Ini sebagian pendapat qaul qadim, qaul ulama-ulama terdahulu, maka dia ini nggak harus ngasih makanan gitu ya. Boleh juga dengan melakukan puasa. Sebagai apa ini? Sebagai ganti dari orang yang meninggal tadi. Bal yusannu lahu dzalika kama fi syarhil muhadzab. Bahkan hal itu disunahkan bagi seorang wali sebagaimana keterangan dalam kitab Syarah al-Muhadzab, kata beliau itu ya. Wa shawaba fi rawdatil jazma bil qadimi. Kemudian dalam hadis dalam kitab Ar-Rawdah gitu ya, Imam Nawawi gitu membenarkan kemantapan dengan kaul qadim. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah tadi membenarkan kemantapan dengan kaul yang qadim tadi, ucapan ulama terdahulu. Ya, ini apa tadi? Ya, ini orang yang ketika tidak berpuasa tanpa uzur, kemudian belum sempat ganti, keburu meninggal. Ya, jadi nggak harus bayar qadanya itu dengan membayar makanan gitu ya. Boleh juga dengan mengganti puasa si walinya gitu. Orang yang bertanggung jawab atas si mayit tersebut. Wa syekhul haramu wal ajuzu wal maridu alladhi la yurja bur'uhu idza ajaza kullun minhum 'ani sawmi yuftiru wa yud'imu 'an kulli yawmin mudda. Masyaul haram, orang laki-laki gitu ya, orang laki-laki tua. Kemudian apa lagi nih? Wanita lansia dan orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh gitu. Idza ajaza, ketika masing-masing dari ketiganya tidak mampu. Ani sawmi yuftir wa yud'imu an kulli yaumin muddah. Ketika ketiganya tidak mampu tadi untuk berpuasa, diperbolehkan untuk apa? Tidak berpuasa. Tuh, siapa ini yang diperbolehkan nggak puasa tadi? Laki-laki tua, wanita-wanita lansia, kemudian orang yang sakit tidak ada harapan buat sembuh. Nah, ini boleh nggak puasa? Ini boleh kan dia nggak puasa. Gitu. Dan memberi bahan makanan sebanyak 1 mud sebagai ganti dari setiap harinya. Jadi ini nggak wajib ganti daripada puasanya, tapi dia wajib memberi makan gitu ya, membayar mud ya, tiap hari 1 mud gitu, atau sebanyak hari puasa yang dia tinggalkan. Wala yajuzu ta'jilul muddi qabla ramadhana wa yajuzu ba'da fajri kulli yaumin. Kemudian tidak diperbolehkan mendahulukan pembayaran mud sebelum masuk bulan Ramadan. Ini nggak boleh nih, mendahulukan pembayaran mud sebelum masuk bulan Ramadan. Dan tidak boleh dibayar setelah terbit fajar setiap harinya. Tuh. Bukan nggak boleh ya, boleh maksudnya. Wa yajuzu ba'da fajri kulli yaumin gitu ya. Dan boleh ya, jadi boleh tuh ya, dibayar setelah terbit fajar setiap harinya. Ya, bayar terbit fajar boleh gitu ya. Kalau bayar daripada kafarat tadi, ninggalin puasa karena sebab lansia, nggak mampu untuk puasa karena udah tua, atau juga sakit yang juga nggak sembuh, nggak ada harapan sembuh. Nah, ini nggak wajib nggak ada puasa, tapi wajib bayar daripada apanya tadi, daripada
kafaratnya, ini 1 mud tiap harinya atau sebanyak hari yang dia tinggalkan. والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما ضررا يلحقهما بالصوم كضرار المريض أفطرتا ووجب عليهما القضاء. والحامل والمرضع, kemudian bagi wanita yang hamil, wal murdi'u dan menyusui, in khafata ala anfusihima, itu. Jika keduanya khawatir terjadi sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri tadi itu. Dengan sebab apa? Bisaumi, dengan sebab puasa, seperti bahaya dialami oleh orang sakit gitu ya. Qadararil maridi, seperti bahayanya yang dialami orang sakit ketika puasa gitu. Makanya orang sakit ada uzur, boleh dia nggak puasa. Aftarata wajib alaihim al-qada'u. Tapi untuk hal ini diperbolehkan tidak berpuasa dan wajib bagi mereka. Apa ini kewajibannya nih? Mereka wajib berdua untuk mengqadainya tadi itu. Orang hamil, orang nyusuin, dia khawatir terjadi sesuatu untuk dirinya sendiri gitu ya, bukan untuk bayinya. Nah, untuk hal ini hanya wajib mengqadha puasanya, mengganti puasanya sebanyak hari yang ia tinggalkan gitu pada hari yang lainnya. Kita lanjut. Wa in khafata ala auladihima isqatil waladi fil hamili wa qillatil labani fil murdi'i aftarata wajib alaihim al-qada'u lil iftari wal kafaratu aidan. Wa in khafata ala auladihima, jika keduanya khawatir pada anaknya gitu ya. Tadi yang hamil khawatir sama kandungannya, takut ngapa-ngapa kalau puasa, atau yang lagi nyusuin takut juga khawatir sama bayinya kalau dia puasa nih. Itu. Kalau keduanya khawatir pada anaknya, ya umpama kalau yang lagi hamil takut keguguran gitu, atau yang nyusuin takut anaknya jadi sakit segala macem ya, mudarat buat anaknya, atau yang susu ibunya ya bisa jadi kurang sehat, maka keduanya diperbolehkan buat apa? Buat berbuka atau tidak puasa. Wajib alaihim al-qada'u. Tuh, tapi apa? Tapi dia wajib. Ya, keduanya tadi, ibu menyusui sama ibu hamil tadi apa? Untuk menqadai puasanya, lil iftari wal kafaratu aidan. Dan wajib pula membayar kafaratnya. Jadi selain dia kafaratnya ganti puasa, tapi dia juga wajib membayar daripada mud gitu ya, atau memberi makan sebanyak hari puasa yang dia tinggalkan ya, satu harinya 1 mud gitu ya, atau 6 ons. Dan lanjut, wal kafaratu ay kharaja an kulli yaumin muddun wa huwa kama sabaqa ritlun wa thuluthun. Kafaratnya setiap harinya wajib mengeluarkan 1 mud tuh ya. 1 mudnya itu berapa? Seperti yang telah dijelaskan tadi. Gitu ya. Jadi orang yang nyusuin tadi itu ya, kemudian orang hamil dia takut bayinya keguguran, yang ditakutin bayinya nih, atau juga susunya jadi nggak bagus, bayinya bisa sakit nih, akhirnya nggak puasa. Nah ini mah dia bayar pada puasanya juga di lain hari, kemudian juga bayar satu harinya 1 mud gitu. 1 ritel lebih 1/3 ritel gitu ya, bil Iraqi gitu, menurut pandangan negara Irak gitu ya. Wa yu'abbiru anhu bil Baghdadi, dan diungkapkan dengan negara Baghdad tadi. Wal maridu wal musafiru safaran tawilan mubahan in darara bisawmi yuftirani wa yaqdiyani. Kemudian orang yang sakit ya,
orang pergian jauh dan yang hukumnya dan orang pergian jauh yang hukumnya mubah gitu ya, boleh pergi boleh kagak gitu ya, nggak wajib. Wahan in darura bisaumi, jika dia merasa berat untuk berpuasa, iftirani wa yaqdiyani. Nah, orang tersebut tadi orang yang sakit pergian jauh yang hukumnya mubah, kalau merasa berat puasanya, nah ini diperbolehkan bagi keduanya untuk tidak berpuasa. Wa yaqdiyani, dan wajib tapi baginya itu mengodoi puasanya, mengganti puasanya pada hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkan gitu ya. Walil maridin kana maruduhu mutbiqan tarqun niyati minal laili. Kemudian bagi orang yang sakit tadi itu, in kana maruduhu mutbiqan, jika sakitnya terus menerus, tarqun niyati minal laili, maka baginya dibolehkan untuk tidak niat berpuasa di malam harinya. Jadi kalau sakit mah udah nggak usah niatin ya, nggak apa-apa gitu ya. Sebab taruhnya emangnya sakit, dibolehkan dia nggak puasa. Wa in lam yakun mutbiqan kama law kana yahumma waqtan duna waqtin kana wa kana waqtu syuru'i fi shaumi mahmuman falahu tarakun niyati. Wa lam yakun mutbiqan, dan jika sakitnya tidak terus menerus, kama lau kana yahumma waqtan, seperti demam, kita tidak terus menerus seperti sakit demam dalam satu waktu gitu, dalam satu waktu tadi, dan sembuh di waktu yang lain. Wa kana waktu syuru'i fi shaumi mahmuman falahu tarku niyati. Namun di waktu masuki pelaksanaan puasa menginjak pagi hari, demamnya sembuh, maka orang tersebut tadi diperbolehkan untuk tidak niat berpuasa di malam harinya. Nih, kalau demam kan kadang-kadang ada batasnya tuh, ada 2 minggu ya, ada seminggu gitu. Nah, ini untuk hal ini ketika dia waktu memasuki pelaksanaan puasa gitu ya, menginjak pagi hari, demamnya kambuh ya, bukan sembuh tadi ya, kambuh, demamnya kambuh, maka orang tersebut diperbolehkan untuk tidak niat berpuasa malam harinya. Karena kalau demam begitu, kadang sehari sembuh, sehari kagak, sehari sembuh, kadang kagak. Ini memang gak wajib dia niat di malam harinya ya, karena kehitungnya masih sakit ya, perbolehkan dia, uzur namanya. Tapi wajib qada gitu ya, wajib ganti di lain harinya. Wa ila fa'alaihi niyatu lailan fa in 'adatil humma wa tajallil fitri aftara. Jika tidak demikian, maka wajib baginya untuk niat di malam harinya. Kalau umpama bakalan gak kambuh lagi, total nih sembuh, nah wajib nih niat lagi nih mah. Wah, wajib gitu. Wa in 'adatil humma wa tajallil fitri aftara. Kemudian jika demamnya kambuh dan ia butuh untuk membatalkan puasa, maka diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Kemudian diperkirakan sembuh nih ya, karena emang benar sembuh nih sehari ini gitu. Di hari berikutnya kemudian kambuh nih, nah ini dia juga boleh membatalkan daripada puasanya, tapi diganti pada hari lainnya ya. Kalau seandainya sembuh, bakalan kelihatannya sembuh, rasanya sembuh, nah ini wajib nih niat hari malam harinya tuh. Wa sakatal musannifu an shaumi tatawwu'i wa huwa madhkurun fil mutawalati wa minhu shaumu arafata wa asyura'a wa tasu'a wa ayyamil bidhi wa sittatin min syawalin. Sakatal musannifu an shaumi tatawwu'i wa huwa madhkurun fil mutawalati. Musannif tidak menjelaskan tentang puasa sunnah, dan puasa sunnah disebutkan dalam kitab-kitab yang diperluas bahasannya. Jadi ini untuk pembahasan
untuk puasa Ramadan ya, puasa yang wajib ya. Puasa wajib gitu ya. Wa minhu shaumu Arafah wa Asyura wa Tasu'a wa ayyamil bidhi wa sittatin min Syawalin. Di antaranya adalah apa puasa sunnah itu? Puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa ayyamul bidh, yaitu tanggal 13, 14, 15 ya, tengah-tengah bulan pada bulan Hijriah. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini musannif enggak menerangkan tentang ya aturan-aturan atau perkara-perkara yang menjelaskan tentang puasa-puasa sunnah. Tapi musannif menjelaskan tentang puasa-puasa yang fardu di sini, yang wajib di sini, seperti puasa Ramadan umpamanya. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.